Baik, sekali lagi selamat pagi. Selamat sahabat untuk kita semua yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Saat ini hari Sabat tanggal 7 Desember 2024. Ini adalah Sabat pertama ya di bulan Desember. Dan kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal. Dan saat ini kita sudah masuk di chapter 32. Dan ini adalah pertemuan kedua dari chapter 32 ini. Dan seperti biasa ya saudara-saudara, kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Kita akan review secara cepat dan kita akan mulai untuk pelajaran pada saat ini ya. Dan di chapter 32 ini judulnya Entering the Promised Land atau memasuki tanah perjanjian. Dan ya, ini pelajaran atau chapter 32 ini dimulai dari kisah para rasul pasal 13 ayat 18. Ini dia punya ayat awal ya dari eh, chapter ini. Dibilang 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Kata sabar ini kalau bahasa Inggrisnya suffered atau menderita. Ini dia menderita 40 tahun lamanya ia ini huruf besar atau Tuhan menderita terhadap tingkah laku mereka ini kita sudah tahu adalah bangsa Israel di padang gurun. Jadi kenapa sampai Tuhan menderita terhadap tingkah laku bangsa Israel di padang gurun? Jadi di Mazmur 78 ayat 40 sampai 43 dibilang beberapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Soan. Jadi kenapa Tuhan sesuai di Ibrani tadi ya, kenapa dia menderita? Karena apa? Karena berulang kali mereka mencobai Tuhan ya, menyakiti hati Tuhan. Mereka lupa atas apa? Atas apa yang Tuhan sudah lakukan kepada mereka. Apa yang Tuhan lakukan ketika dia membebaskan mereka dari Mesir. Bangsa ini lupa ya, dan sehingga kelakuan-kelakuan ini atau perbuatan-perbuatan mereka ini membuat Tuhan menderita ya, dibilang di ayat tadi ya, menderita di kisah 13 ini. Tuhan menderita terhadap tingkah laku mereka. Inilah yang dibilang di sini ya. Terus akibatnya apa? Dibilang aku murka di Ibrani 3 ayat 10 dan 11 dibilang aku murka kepada angkatan itu atau kepada generasi itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi selama 40 tahun mereka menyakiti hati Tuhan, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Akibatnya apa? Dibilang mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Atau kita sudah mengetahui ya bahwa mereka ini tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan. Atau sesuai judul kita pada saat ini adalah masuki tanah perjanjian. Jadi mereka tidak akan masuk ke dalam apa? Tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Terus ini di Ibrani 3 ayat 19 dibilang, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi selain hal-hal yang kita baca tadi ya, bahwa mereka lupa akan apa perbuatan Tuhan, bahwa mereka bersungut-sungut, mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi salah satu atau yang paling penting di sini dibilang bahwa mereka tidak dapat masuk karena unbelief atau tidak ada iman di dalam mereka. Jadi mereka tidak masuk karena apa? Tidak percaya atau tidak beriman.
tidak beriman ya. Terus kita lihat ya saudara-saudara di halaman 371 di Everlasting Covenant ini dibilang, waktunya telah tiba ketika Tuhan dapat melaksanakan rencananya dengan umatnya. Orang-orang yang tidak percaya yang telah mengatakan bahwa anak-anak mereka yang masih kecil akan mati di padang gurun telah binasa, dan sekarang anak-anak yang sama yang telah tumbuh menjadi dewasa dan percaya kepada Tuhan akan memasuki tanah yang dijanjikan. Hmm. Tanah ini. Ya, jadi saudara-saudara, ini ya, ini tadi sudah dibilang bahwa mereka tidak bisa masuk karena apa? Karena tidak percaya. Dan ini orang-orang yang bilang bahwa mereka akan mati di padang gurun waktu lalu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, bahwa mereka bilang bahwa mereka akan ketika mereka kelaparan atau belum kelaparan ya, sudah persediaan makanan mereka sudah menipis dan mereka bersungut-sungut, mereka bilang, "Apakah kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membinasakan kami bersama anak-anak kami?" Ya, ini. Dan orang-orang yang bilang bahwa mereka dan anak-anak mereka akan mati di padang gurun, sekarang sudah mati. Yang tersisa sekarang anak-anak yang mereka bilang akan mati, sekarang masih ada ya, masih hidup, tetap hidup ya. Tuhan telah pelihara. Dan mereka yang anak-anak kecil itu yang dibawa umur 20 tahun waktu itu yang keluar dari Mesir, sekarang mereka telah tumbuh menjadi dewasa dan mereka ini percaya kepada Tuhan dan akan memasuki tanah yang dijanjikan. Tadi dibilang mereka tidak bisa masuk karena apa? Mereka tidak bisa masuk, dibilang di sini bilang karena tidak percaya. Sekarang anak-anak yang kecil yang sekarang sudah menjadi dewasa, ini mereka apa? Percaya kepada Tuhan. Orang tua mereka yang keluar dari Mesir, mereka itu tidak percaya, tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Dan mereka semua mati di padang belantara. Dan mereka yang anak-anak kecil ini yang telah tumbuh besar, sudah tumbuh dewasa, percaya kepada Tuhan, sekarang akan memasuki tanah yang dijanjikan. Di dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3 dibilang, setelah kematian Musa, Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dibilang, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ini perintah Tuhan kepada Yosua bahwa masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Setiap tanah yang mereka injak itu adalah apa? Milik mereka. Ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah percaya kepada Tuhan. Jadi syarat untuk masuk adalah percaya kepada Tuhan. Oke. Jadi sekarang posisinya mereka ini sudah percaya dan mereka akan masuk tanah perjanjian. Sekarang kita akan pelajari ini pelajaran minggu lalu ya saudara-saudara. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dibilang, sungai Yordan mengalir di antara bangsa Israel dan negeri yang akan mereka tuju dengan semua ternak dan anak-anak mereka. Sungai itu sedang dalam keadaan pasang, meluap ke seluruh tepiannya, dan tidak ada jembatan. Tetapi Allah yang sama yang telah membawa umatnya menyeberangi Laut Merah, masih memimpin mereka. Dan ia tetap sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Jadi, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, atau memasuki tanah Kanaan, jadi dari tempat mereka berada, untuk masuk tanah perjanjian, ada satu apa? Sungai Yordan. Dan kita tahu ya, sungai Yordan itu bukan sama dengan sungai-sungai yang ada di Manado yang kecil-kecil. Ini adalah sungai yang besar, yang lebar, dan dalam. Dan saat itu sedang musim pasang ya, atau dia punya waktu pasang ini. Jadi airnya sedang banyak-banyaknya. Terus ini dia punya air meluap sampai ke tepi ya. Mungkin kalau musim-musim tertentu, kadang-kadang itu sungai apa namanya
menyusut ya atau sedikit airnya. Tapi sekarang waktu mereka akan lewat, airnya lagi keadaan pasang dan meluap ya. Ini lagi banyak-banyak airnya. Terus waktu itu tidak ada jembatan yang menghubungkan satu darat ke daratan yang lain ya. Ini sama seperti ketika mereka eh, waktu mereka keluar dari Mesir mau menyeberangi Laut Teberau ya atau Laut Merah. Sama seperti itu. Dan dibilang Allah yang sama yang telah membawa mereka menyeberangi Laut Merah masih apa? Memimpin mereka. Dan dibilang Tuhan sanggup untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Jadi Tuhan yang sama ia akan memimpin mereka. Mari kita lihat ya saudara-saudara, apa dia punya perbedaan ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan dan menyeberangi Laut Merah. Oke, dia bilang begini, semua orang mengambil tempat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Para imam yang membawa tabut berada sekitar 1.000 langkah di depan rombongan. Kemudian mereka berjalan menuju sungai yang airnya masih terus meluap. Sampai di tepi sungai mereka tiba, namun air tidak surut sedikit pun. Tetapi bangsa itu telah belajar untuk percaya kepada Tuhan, dan ketika Dia memerintahkan mereka untuk terus maju, mereka tidak ragu sedikit pun. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel mau melewati Laut Merah, waktu itu Musa pukul itu dengan tongkatnya di atas laut, di air, air itu langsung terbelah dan mereka lewat itu laut ya. Tanpa kalau ini tanpa mau lewat, tanpa injak dia punya air lah kalau kita bilang ya. Karena Musa duluan eh, sudah pukul dengan tongkat dan air langsung terbelah. Tetapi ini saudara-saudara, ketika mereka mau melewati Sungai Yordan ini, tidak ada perbuatan ketika sama seperti Musa pukul itu air dan air langsung langsung terbelah. Tidak ada saudara-saudara. Ini perintahnya adalah berjalan. Jalanlah untuk menyeberangi itu sungai itu. Dan ketika mereka sampai di tepi sungai, itu air ini tidak surut sedikit pun, sudah. Ini masih sama, masih meluap. Tidak ada kelihatan bahwa air itu akan terbelah atau atau mau surut. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi apa, saudara-saudara, di sini kita lihat dibilang, tetapi bangsa itu telah belajar untuk percaya kepada Tuhan. Bayangkan, bangsa ini adalah bangsa yang dibilangnya 40 tahun eh, apa namanya? Mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi ini mereka yang suka memberontak sudah mati dan ini keturunan mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan mereka sudah belajar untuk apa? Mempercayai Tuhan. Dan ini bilang ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk maju, dibilang mereka tidak ragu sedikit pun. Mereka apa? Terus maju. Wah, ini luar biasa. Kita baca lanjut ya. Dia bilang, mereka masuk ke dalam air meskipun mereka tahu bahwa air itu sangat dalam sehingga tidak mungkin diseberangi dan cukup deras untuk menghanyutkan mereka. Aduh, ini Sungai Yordan ini sangat dalam dan ini akan mampu untuk apa? Menghanyutkan mereka ya. Terus dibilang, mereka tidak perlu memikirkan kesulitan. Bagian mereka adalah menuruti Tuhan dan terus maju, dan Tuhanlah yang akan membuka jalan. Ini saudara-saudara, ini adalah kalau kita lihat ini sudah bangsa yang berbeda dari bangsa Israel yang di padang gurun yang kita sudah sering dengar ya saudara-saudara. Mereka haus bersungut. Ketika persediaan makanan sudah menipis, belum kelaparan, mereka sudah bersungut bahwa mereka akan mati karena kelaparan. Padahal mereka belum kelaparan, persediaan makanan yang sudah menipis. Sudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Kalau kita lihat ya, kalau bayangkan kalau bangsa yang sama itu yang bersungut-sungut di padang gurun dan mereka berada di posisi ini, pasti mereka sudah memaki-maki Yosua. Pasti, apa kamu akan mungkin Yosua kamu bawa ke sini untuk mati kami di Sungai Yordan. Kamu akan menghanyutkan kami. Mungkin seperti itu yang akan mereka katakan ya. Tetapi ini sudah yang berbeda. Bangsa ini, keturunan mereka yang yang setelah itu adalah bangsa yang percaya. Dan mereka bilang apa? Mereka tidak memikirkan kesulitan. Mereka menuruti Tuhan dan terus maju.
Waduh, ini luar biasa. Dan bilang dan Tuhanlah yang akan membuka jalan. Ini luar biasa ya, saudara-saudara. Kepercayaan dari bangsa Israel di padang belantara, dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian adalah ada suatu perbedaan yang besar. Mereka yang di padang belantara 40 tahun tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka yang akan memasuki tanah perjanjian, mereka adalah yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah pelajaran untuk kita ya, karena kita tahu pelajaran bangsa Israel adalah semuanya bagi kita yang hidup di akhir zaman ya. Mungkin selama ini kita hidup tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita akan memasuki tanah Kanaan surgawi, kita sudah adalah umat yang berbeda. Kita akan menjadi apa? Orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya, sama seperti orang-orang tua mereka yang sebelumnya akan mati di padang gurun. Begitu juga kita ya, kalau tidak percaya, hal itu akan menjadi bagian kita juga. Oke, kita lanjut. Di Yosua 3, 15 dan 17 dia bilang begini. Dan terjadilah segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Jadi ini yang terjadi ya di Yosua 3 ayat 15 sampai 17. Jadi pada waktu itu adalah musim menuai ya, musim menuai, dan waktu musim menuai itu airnya memang meluap ya sepanjang tepinya sampai di ujung-ujungnya memang airnya meluap. Jadi ketika mereka celupkan kakinya di dalam air, baru air itu berhenti mengalir, saudara-saudara. Kalau dulu di Laut Merah, mereka airnya sudah terbelah dulu, baru mereka melangkah. Sekarang mereka melangkah dulu, baru air itu terbelah atau air itu berhenti mengalir. Dan dibilang air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan ya. Ini bayangkan, kalau air itu mengalir dari sebelah kiri ke kanan, di sebelah kiri itu ada bendungan air yang terus bertambah ya, saudara-saudara. Dibilang jauh sekali. Terus yang di bawah itu terputus sama sekali ya, langsung menjadi tanah yang kering dan bisa untuk diseberangi oleh bangsa Israel. Terus ini dibilang, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini yang terjadi ya. Jadi imam-imam tetap berdiri di tengah-tengah sungai, dan orang-orang Israel menyeberang di tanah yang kering sampai di seberang sungai Yordan. Ini coba dia bilang ya, ini dari Wagoner dia bilang, bayangkanlah tumpukan air yang sangat besar itu yang tampaknya mengancam untuk menenggelamkan umat. Dan Anda akan lebih menghargai iman mereka yang dengan tenang menyeberanginya. Sepanjang perjalanan, para imam berdiri dengan tenang dan tidak bergeming di tengah-tengah dasar sungai. Dan orang-orang berjalan menyeberang tanpa merusak barisan. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi, peristiwa itu ketika air sungai Yordan berhenti mengalir. Tetapi di sebelah kiri itu, dari mana air itu mengalir, dia punya air itu lebih lama, tumpukannya lebih tinggi ya, karena air di sebelah kiri terus mengalir, dan dia kayak ada bendungan ya, bendungan yang lebih lama, air itu lebih tinggi ya, sedangkan di sebelah kanan itu airnya terus mengalir lagi, jadi langsung kalau kita bilang ya, langsung kering ya di sebelah kanan itu. Tapi di sebelah kiri itu tetap semakin tinggi, dia punya kayak di blokade itu airnya itu ya. Tetapi orang-orang yang
ketika mereka berjalan di tengah dasar sungai itu, orang-orang itu eh, tenang, berjalan tenang ya, sudah-sudah. Mereka nggak takut kalau tiba-tiba air itu jatuh ke mereka. Jadi mereka biasa kalau kita mau ada seperti itu ya, kita takut kalau ada yang mau turun, kita akan cepat-cepat untuk kalau bisa kita mau lari ya untuk bisa tiba di seberang sungai itu supaya kalau sewaktu-waktu air itu rubuh jatuh ke kita, kita nggak tenggelam dan hanyut. Tetapi orang-orang Israel ini saking percayanya kepada Tuhan, mereka beriman kepada Tuhan, mereka berjalan dengan tenang, terus dibilang mereka tidak merusak barisan mereka ya. Aduh, kalau mereka terburu-buru atau mau pasti sudah apa? eh, sudah apa namanya? Berdesak-desakan untuk atau mau mendahului satu dengan yang lain ya. Pasti barisannya rusak karena mereka takut akan kalau itu air jatuh ke mereka. Tetapi tidak seperti itu ya. Mereka berjalan dengan tenang dan barisan mereka teratur untuk menyeberangi Sungai Yordan itu. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Kita lihat ya, kalau orang-orang percaya ini seperti inilah. Dia punya eh, apa yang mereka lakukan seperti itu. Terus dibilang tidak ada yang berebutan untuk menyeberang dengan cepat supaya air tidak turun ke atas mereka. Terus dibilang, karena siapa yang percaya tidak akan gelisah atau tergesa-gesa. Ini di Yesaya ya. Jadi orang yang percaya tidak akan tergesa-gesa. Ini luar biasa. Ini dia punya eh, ayat yang terakhir kita baca waktu minggu lalu kita belajar pelajaran ini. Jadi mereka menyeberangi dengan tenang karena mereka percaya kepada Tuhan. Inilah yang ciri-ciri orang percaya kepada Tuhan. Mereka itu tidak gelisah atau tergesa-gesa, mereka tenang, mereka tetap dalam barisan ya ketika mereka melewati Sungai Yordan itu. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita ya saudara-saudara. Ketika kita akan memasuki tanah perjanjian Tuhan, inilah yang akan terjadi pada kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita akan melewati Sungai Yordan, mungkin Sungai Yordan di hadapan kita adalah apa? Tantangan atau cobaan-cobaan yang besar di hadapan kita. Mungkin ada undang-undang hari Minggu di depan kita. Bagaimana kita dengan percaya kepada Tuhan bisa melewati hal itu ya. Dan kita akan tiba di tanah perjanjian atau tanah Kanaan surgawi ya. Seperti bangsa Israel tiba di tanah Kanaan yang literal seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Oke, sampai di situ kita punya review ya untuk eh, pelajaran minggu lalu. Mungkin saudara-saudara ada yang mau tambahkan sebelum kita akan Boleh mulai? tambahkan, Dik? Iya, silakan silakan. Oke, jadi dalam pelajaran ini mungkin kadang-kadang kita fokus ke bangsa Israelnya. Iya, Tapi kalau saya lihat dari pandangan saya ke imam-imam yang berjalan di depannya. Jadi jadi imam-imam itu kan melambangkan Yesus. Jadi Yesus waktu di dunia dia menghadapi semua pencobaan, tantangan-tantangan dengan tenang. Saya kasih contoh tentang Daud dan Goliat. Orang pikir waktu Daud melawan Goliat, kadang-kadang dalam ilustrasi khotbah kita menggambarkan bahwa kitalah Daud yang mengalahkan raksasa Goliat itu. Tapi sebenarnya kita adalah bangsa Israel yang ketakutan di belakang. Dan Daud itu yang melambangkan Yesus yang menghadapi semua. Yesuslah yang memenangkan semua pertandingan, semua ujian-ujian itu. Dan dalam pelajaran ini juga, orang tahu waktu Musa membelah lautan, itu kan Musa melambangkan Yesus yang membuka jalan. iya, Imam-imam itu juga melambangkan Yesus yang mendahului semua kan. Jadi jangan mengkreditkan ke diri kita. Jadi jangan. Jadi Yesus yang utama segala-galanya. Kita hanya mengikut dari belakang tadi bilang proses berjalan dengan barisan yang teratur, jangan mendahului, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Orang hanya mengikut jejak iman yang ada di depan kita. Itu aja Li, tambahan dari saya. iya. Thank you. Oke. Puji Tuhan ya, ini dari pandangan yang lain ya. Betul sekali ya. Kita ini hanya mengikuti pemimpin di depan kita ya, yaitu Yesus Kristus ya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, saudara-saudara?
Ada yang mau tambahkan dari apa yang sudah kita review tadi? Oke, kalau tidak ada, saudara-saudara, kita akan lanjut ya. Kita punya pembahasan untuk sahabat ini. Dan biarlah daripada yang ditambahkan tadi, biarlah kita tidak, oh karena gara-gara kita punya sesuatu ya, karena ini mungkin kita pikir, oh gara-gara eh, apa ya, kita punya kepercayaan atau apa, makanya kita bisa lewat. Bukan seperti itu ya, tetapi memang karena kita lihat Yesus yang melakukan semuanya kepada kita dan kita percaya kepada Tuhan yang ada di depan kita ya. Karena dialah yang membuka jalan, dialah yang berperang melawan kita, berperang untuk kita ya. Oke, ini dia punya subjudul Merdeka pada akhirnya. Izin bertanya, bisa bertanya? Oh ya, silakan, Ustaz. Ya, boleh. Tadi Jadi kita akan tadi bahas tentang dibahas, itu. Ya, tadi dibahas, dibilang apapun yang diinjak itu akan menjadi tanah mereka. Itu ya, perjanjian dari Tuhan. ya, Pertanyaannya, apakah dengan keadaan sekarang yang terjadi di Timur Tengah, terjadi peperangan itu bagian dari eh, kata-kata tadi itu bahwa apapun yang diinjak oleh itu akan menjadi tanah mereka atau seperti apa? Terima kasih. oke. Jadi ini ada pertanyaan ya dari Eskiel ya. Jadi apakah dengan kata-kata itu bahwa ketika Tuhan berfirman ya, berjanji, ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, apapun yang mereka ketika mereka menginjak tanah perjanjian itu adalah bagian mereka. Jadi apakah itu yang menjadi sumber konflik ya saat ini, di mana ada pertikaian di Timur Tengah sana, di mana ada apa namanya, bangsa Israel dan bangsa Palestina yang saat ini. Mungkin ada yang mau tambahkan? Ada yang mau jawab sebelum ada yang mau jawab? Kira-kira apakah ini sebagai sumber peperangan yang terjadi saat ini? Ya, silakan. Ya, Oke, Li. ya. Jadi perjalanan Israel adalah perjalanan iman. Di mana Tuhan melatih orang punya iman, jangan bergantung pada diri sendiri. Bergantung pada pemimpin, bergantung pada Tuhan. Jadi sebenarnya orang sebagai Israel modern, orang sudah mau pedulikan dengan tanah yang ada di dunia ini kan orang belajar dari Ya. Abraham dan orang punya warisan kan sebenarnya Kanaan surgawi, di mana orang belajar bagaimana orang punya perjalanan iman untuk menuju ke Kanaan surgawi, di mana pemimpin terbesar kita adalah Yesus. Jadi yang pokok utama adalah orang memandang terus pada Yesus sebagai orang punya pemimpin. Nah, jangan menoleh ke belakang kemana saja kan. Mimpi Ellen G. White yang pertama kan jalan semakin lama semakin sempit, perjalanan bangsa orang Advent. Ada yang menoleh ke belakang langsung hilang kan. Jadi waktu mereka memandang Yesus terus, walaupun perjalanan semakin lama semakin sukar, semakin lama semakin bergelantungan mereka di tempat-tempat yang sukar, dan akhirnya mereka tiba dengan selamat di Kanaan surgawi. Tapi saat mereka melihat ke belakang sama dengan istri Lot dan lain-lain, akhirnya mereka hilang. Jadi ada yang bilang by beholding kita Yes. dengan memandang kita selamat. Jadi itu perjalanan iman yang jadi pokok. Ya, terima kasih, Lang. Mungkin ada yang lain lagi? Lalu, Ya, silakan. kalau kita pelajari dari buku ini, di buku Ya. Everlasting Covenant atau perjanjian kekal, kan ini kita sudah belajar dari awal ya, ada Iya. dia punya Ini ada fondasinya. Jadi untuk perjanjian kekal itu adalah janji Tuhan kepada Abraham, di mana janjinya itu adalah untuk memiliki everlasting possession atau tanah apa perjanjian namanya, kekal. tanah perjanjian Iya. yang kekal gitu. Iya. Jadi tanah itu akan dimiliki oleh Abraham dan keturunannya, dan kita pelajari keturunannya itu kita sudah bahas waktu lalu, itu adalah Yesus. Dan semua orang yang berada di dalam Yesus akan memiliki tanah itu. Nah, kalau tanah itu akan dimiliki secara kekal, berarti
orang-orang yang akan memiliki tanah itu mereka harus mempunyai hidup kekal. Betul. Berarti untuk tanah yang dijanjikan itu sebenarnya kalau kita lihat ya, itu adalah tanah Kanaan surgawi gitu. Bukan tanah Kanaan yang ada di Palestina sana seperti itu, karena kalau kita baca dari pertama, nah ini memang salah pemahaman ya, kita semua berpikir bahwa memang Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Itu secara literal itu emang itu terjadi gitu. Tapi kalau kita belajar secara yang dari kita belajar fondasi dulu pertama itu yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu everlasting covenant, tanah perjanjian kekal yang akan dimiliki kekal untuk orang-orang yang hidup kekal. Jadi tanah itu akan menjadi milik umat-umat Tuhan secara kekal abadi. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan untuk memiliki tanah itu Abraham harus memiliki itu, keturunannya Daisit, kita sudah belajar ya di pelajaran ini, keturunannya itu yaitu Yesus, dan semua orang yang berada dalam Yesus akan memiliki tanah itu gitu. Jadi waktu Tuhan bilang yang kamu injak itu, yang dari utara, selatan, timur, barat itu, kita tahu bahwa itu akan menjadi milik umat Tuhan gitu. Tetapi untuk menjadi milik kita akan memiliki tanah itu secara kekal, atau istilahnya seumur hidup gitu, nggak akan mati, tanah itu kita akan miliki seperti itu. Nah, jadi untuk yang Tuhan bilang waktu dia berjanji kepada Abraham itu adalah spiritual application yang mana kita tahu ya di dalam Matius 5 ayat 3, orang yang rendah hati akan memiliki bumi ini. Jadi istilahnya orang-orang yang memiliki kehidupan kekal, bumi ini akan menjadi milik kita gitu. Kenapa? Karena di bumi ini waktu Tuhan Yesus akan datang untuk create new earth atau menciptakan dunia ini baru, ini dunia ini akan menjadi pusat pemerintahan alam semesta gitu. Dan di bumi ini akan menjadi pusat alam semesta, dan disinilah di bumi ini akan Tuhan ciptakan baru ini akan menjadi milik kita gitu. Kita mau pergi ke utara milik kita, ke selatan, mau ke barat, ke timur, ini adalah kepunyaan kita yang Tuhan berikan kepada kita, dan itulah everlasting covenant atau itulah perjanjian kekal yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Jadi yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu sebenarnya spiritual, yaitu tanah Kanaan surgawi gitu. Nah, apakah tanah Kanaan di Yerusalem Tuhan tidak janjikan? Tuhan janjikan, tapi dia punya aplikasi utama yang kalau dibilang diinjak tanah, diinjak di utara, selatan, timur, barat, dimanapun kamu injak akan milik kamu. Kalau kita baca kan, kita pelajari, yang kita sudah pelajari dari buku ini adalah itu spiritual aplikasi, di mana tanah Kanaan surgawi yang Tuhan maksudkan di situ yang akan diberikan kepada Tuhan. Oke, mungkin itu tambahan. Terima kasih. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi ini memang sudah menjadi pelajaran waktu lalu, kita sudah pelajari secara detail. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan tanah, ini dia punya janji adalah tanah ya. Jadi Tuhan berjanji, dibilang dia mau kasih kepada Abraham dan keturunannya. Jadi dua objek ya yang dia janjikan, Abraham dan keturunannya. Tetapi kita baca ya di Kisah Para Rasul bahwa sampai Abraham mati, dia tidak pernah memiliki satu jengkal tanah pun dia tidak pernah miliki. Sedangkan Tuhan bilang Abraham dan keturunannya. Jadi Abraham sampai mati tidak memiliki tanah apapun karena dia tidak memasuki tanah perjanjian itu kan. Sampai mati nggak memiliki tanah dia. Dan berarti ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu, mereka telah memiliki tanah itu, apakah janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki tanah, bahwa dia dan keturunannya akan memiliki tanah yang Tuhan janjikan itu sudah digenapi atau belum? Jawabannya belum digenapi, karena janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Ini kalau kita lihat secara garis keturunan, bahwa bangsa Israel masuk, dan itu adalah keturunan Abraham secara daging,
Tetapi bangsa Israel memiliki tanah itu, tetapi Abraham tidak memiliki. Sedangkan janji itu Abraham dan keturunannya. Karena Abraham tidak memiliki tanah itu, tidak pernah memiliki tanah sejengkal pun, makanya janji ini belum digenapi. Janji ini digenapi kalau Abraham juga memiliki tanah itu. Dan kita tahu sekarang Abraham sudah mati kan? Kapan Abraham akan memiliki tanah itu? Makanya itu yang tadi sudah jelaskan ya. Jadi everlasting possession ini kalau dia punya bahasa Inggris, tanah perjanjian ini dia bilang everlasting possession atau tanah perjanjian kekal. Everlasting possession hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki everlasting life atau orang yang memiliki hidup kekal. Jadi ini akan terjadi ketika Tuhan datang pada kali kedua, Abraham dibangkitkan dan dia akan memiliki apa? Tanah perjanjian kekal itu bersama dengan keturunannya. Dan kita tahu ya, sudah dijelaskan tadi oleh Joy bahwa keturunan Abraham adalah, waktu lalu kita sudah baca dibilang keturunan itu cuma keturunan, bukan keturunan-keturunan, atau cuma tunggal ya, kata tunggal, seed atau ya keturunan saja. Jadi dan keturunan itu adalah Yesus. Dan kita sudah pelajari bahwa siapapun di dalam Yesus adalah keturunan Abraham. Dan puji Tuhan ya, kita ini adalah keturunan Abraham. Walaupun tidak ada garis keturunan secara daging, tetapi kita ini adalah keturunan secara spiritual. Karena kita di dalam Yesus. Jadi ketika keturunan-keturunan Abraham secara spiritual dan Abraham masuk ke tanah perjanjian kekal itu atau Kanaan surgawi, baru janji Tuhan kepada Abraham yang lalu bahwa dia akan memberikan tanah perjanjian digenapi. Jadi pertanyaannya sekarang di bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian, itu belum digenapi janji Tuhan kepada Abraham. Dan sekarang ketika mereka berperang, karena mereka mengklaim itu adalah janji Tuhan, sebelumnya itu kalau kita lihat ya, gimana itu adalah pertempuran untuk mendapatkan nama suatu negara ya, bukan karena ini adalah firman Tuhan seperti ini, makanya mereka berperang di sana ya saudara-saudara. Karena kalau kita mengerti bahwa di Israel itu tanah yang dijanjikan Tuhan itu bukanlah tanah yang ada sekarang ini ya saudara-saudara, tetapi tanah perjanjian kekal atau tanah Kanaan surgawi yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Dan memang kita tahu ya bahwa Tuhan menggenapi itu secara literal dan spiritual. Tetapi itu benar-benar digenapi kalau digenapinya secara spiritual. Literalnya mungkin dikasih tanah itu, tetapi apa namanya ya, belum digenapi secara spiritual. Jadi belum ya, kalau kita bilang janji Tuhan kepada Abraham waktu itu belum digenapi ya, sesuai dengan pelajaran yang sudah kita baca. Jadi mungkin kalau kita bilang ya mungkin nggak ada hubungan ya mungkin ya dengan apa yang terjadi sekarang di Palestina sana. Banyak orang mengklaim karena mereka hanya mempelajari secara literal bukan secara apa spiritual ya. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa mengerti. Atau ada yang mau tambahkan lain saudara-saudara dari pertanyaan Sir Eskiel? Atau Sir Eskiel ada tanggapan Sir dari apa yang sudah kita Sudah, baru mengerti juga kalau ternyata begitu. Karena selama ini kita salah paham dan asal-asal mengerti bahwa oh dia karena dijanjikan Tuhan tanah begini makanya seenaknya saja oh begini-begini ya. Ternyata Iya, ya betul. sudah jelas. Coba kalau jemaat-jemaat atau organisasi kita bisa memberikan materi seperti ini, maka itu orang-orang jemaat yang tidak punya pengetahuan lebih mengerti tentang hal seperti ini. Cuma ya kita mengerti dengan keadaan sekarang, apa yang disampaikan secara mulut dan logika itu lebih dipercaya dibanding tentang cerita Alkitab dan kutipan-kutipan seperti itu. Terima kasih. Ya, Terima kasih penjelasan. banyak. Ya, jadi inilah waktu kita untuk belajar ya. Ini semua Tuhan akan buka jalan dan semua saya percaya semua jemaat juga akan mengetahui hal-hal ini ya, saudara. Oke, kita lanjut ya. Dia punya subjudul Merdeka pada akhirnya. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yesua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Sebab 40 tahun lamanya
orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir atau orang-orang yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terus dibilang, tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Jadi ini adalah sunat yang kedua, saudara-saudara. Sunat pertama terjadi ketika waktu Paskah, ketika mereka keluar dari Mesir, dan ketika mereka mau jalani Paskah, mereka harus menjalani sunat ya, harus disunat dulu. Orang asing pun harus disunat kalau mau mengikuti Paskah. Jadi itulah sunat pertama kali bangsa Israel ketika akan keluar dari Mesir. Dan sepanjang perjalanan di padang gurun, di padang belantara, mereka tidak disunat sama sekali ya. Kayaknya ini sunat yang kedua ya. Jadi ketika mereka akan masuki tanah perjanjian, dibilang mereka itulah yang disunat Yosua ya. Itu jadi orang-orang tua yang keluar dari Mesir waktu itu yang di atas 20 tahun, mereka semuanya sudah mati di padang gurun karena kita sudah pelajari tadi karena tidak percaya kepada Tuhan. Dan anak-anak mereka yang di bawah 20 tahun ini menggantikan mereka ya, menggantikan mereka yang sudah mati. Dan inilah mereka yang disunat oleh Yosua. Karena waktu itu mereka belum disunat ya. Terus dibilang, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Yosua 5 ayat 2 dan 6 sampai 9. Nah, kita akan bahas ya apa itu celah Mesir. Sebelumnya kita sudah bahas ya, tapi ini akan dibahas lagi. Apa itu celah Mesir? Dan ya, kita lanjut ya saudara-saudara. Dia punya subjudulnya Tuhan menjadi saksi atas kesalahan umatnya. Kesalehan umatnya. Tuhan menjadi saksi atas kesalehan umatnya. Untuk melihat secara lengkap pengaruh upacara ini pada saat ini, kita harus mengingat kembali arti penting sunat. Dan juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan celaan dari Mesir. Nah, ini akan dijelaskan ya. Sunat menandakan pembenaran oleh iman. Sunat yang sesungguhnya, yang pujiannya bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah, adalah ketaatan kepada hukum Taurat melalui roh. Sunat adalah ketidakpercayaan pada diri yang penuh dan keyakinan serta sukacita di dalam Kristus Yesus. Dalam contoh di hadapan kita, kita melihat bahwa Allah sendiri yang memerintahkan umatnya untuk disunat. Sebuah bukti positif bahwa Dia sendiri menerima mereka sebagai orang benar. Sama seperti Abraham, demikian juga dengan mereka, iman mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ini tentang sunat ya saudara-saudara. Ini arti penting dari sunat. Jadi kita lihat ya, ini sunat ini menandakan sebenarnya pembenaran oleh iman atau righteousness by faith. Righteousness by faith. Kenapa? Sunat ini menandakan bahwa kita tidak percaya kepada daging atau kepada diri, di mana daging itu dipotong dan dikeluarkan ya. Ini dia punya lambang dia punya lambang dan dia punya arti ya, bahwa kita tidak percaya kepada daging atau kepada diri, tetapi keyakinan atau kita percaya hanya bergantung kepada Yesus. Itu adalah sunat ya, lambang sunat. Tetapi waktu lalu kita sudah pelajari ya bahwa tentang bagaimana tentang Injil palsu, di mana ketika pada zaman Paulus, orang-orang bilang kalau enggak sunat enggak bisa diselamatkan. Jadi mereka bilang ya, untuk diselamatkan harus disunat. Jadi sunat ini menjadi satu syarat untuk diselamatkan. Dan kita tahu sebagaimana di zaman di Rasul Paulus, Alkitab atau
kitab suci yang mereka gunakan adalah Perjanjian Lama. Dan kita sudah tahu ya di Keluaran 4 di mana Tuhan hampir membunuh Musa dan ketika dia belum menyunat anaknya. Jadi ketika malaikat Tuhan akan bunuh itu Musa, istri Musa yaitu Sipora cepat-cepat dia sunat itu anaknya sehingga Musa diselamatkan, tidak dibunuh waktu itu ya, tidak dibunuh oleh Tuhan. Jadi ini ayat ini mungkin atau kejadian ini mungkin dipakai oleh orang-orang pada zaman Rasul Paulus waktu itu, dan mereka bilang bahwa kalau tidak disunat tidak bisa diselamatkan. Jadi ini menandakan kita harus melakukan sesuatu supaya bisa diselamatkan. Jadi ini Rasul Paulus bilang ini adalah Injil palsu ya, Injil palsu karena harus melakukan sesuatu baru diselamatkan. Tetapi kalau kita belajar, arti sunat sesungguhnya bukanlah apa perbuatan kita supaya diselamatkan. Tetapi sunat sesungguhnya dia punya arti adalah bagaimana kita tidak bergantung kepada diri, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Di mana sunat ini menandakan pembenaran oleh iman, sama seperti apa? Sama seperti Abraham. Kita dibenarkan oleh iman kita, bukan oleh apa? Perbuatan kita ya. Ini dia bilang, pujiannya bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Dan ketika kita menurut hukum-hukum Tuhan, bukan dari kekuatan kita, tapi melalui roh. Jadi ini arti sunat ya. Di mana daging kita dikeluarkan ya, dikeluarkan atau dipotong. Itu arti sunat sesungguhnya. Secara spiritual ya, bukan secara daging bahwa kita harus melakukan itu supaya diselamatkan. Bukan seperti itu ya. Dan ini dibilang ini bukti positif bahwa Abraham sendiri dibilang ya, dibilang dia dapat Allah sendiri yang memerintahkan umatnya untuk disunat, sebuah bukti positif bahwa dia sendiri menerima mereka sebagai orang benar. Sama seperti Abraham, demikian juga dengan kita ya. Iman kita diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi itu arti sunat ya. Sunat itu artinya dibenarkan oleh iman ya. Terus, sebelum kita lanjut ya tentang celaan Mesir, mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini tentang sunat. Arti penting dari sunat. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dia punya subjudulnya celaan dari Mesir. Jadi ada dua ya. Dibilang arti penting sunat dan celaan dari Mesir. Dibilang kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Kalau bahasa Inggrisnya noda ini dibilang reproach ya, atau celaan. Dibilang kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah celaan atau hinaan bangsa. Dibilang seperti itu. Dan inilah yang telah dibuang dari Bani Israel karena sunat hati yang sejati, yang merupakan satu-satunya yang diperhitungkan oleh Allah sebagai sunat adalah dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara-saudara, ini ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa ketika mereka disunat, Tuhan bilang, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Dan kita sudah baca ya, celah Mesir ini yang dibuang ini kita akan lihat ya apa-apa aja itu. Dan karena sunat ini sunat hati yang sejati atau sunat Kristus, ini adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa ini, sehingga apa? Celaan Mesir itu dibilang apa? Dihapuskan ya. Tuhan menghapuskan celah Mesir dari mereka karena sudah melakukan sunat yang sejati atau membuang kepercayaan kepada diri sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Ini ya dia punya sebab akibat. Terus Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku memilih Israel, aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir,
akulah Tuhanmu, Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan, kemana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Jadi saudara-saudara, ini celaan atau dibilang celaan Mesir ya, atau celah Mesir ini, kita sudah melihat bahwa celah Mesir ini sebenarnya adalah ketika bangsa Israel tinggal di Mesir, ada dewa-dewa yang menjijikan yang mereka sembah. Di mana kita tahu di Mesir itu kita sudah pelajari ya, bahwa begitu banyak dewa-dewa, bahkan makanan bawang pun menjadi dewa, bawang bombay pun menjadi dewa, binatang pun menjadi dewa. Semua di Mesir itu menjadi dewa bagi mereka. Dan inilah menjadi celah Mesir yang harus ditinggalkan ya, sebelum memasuki tanah perjanjian. Jadi dibilang bangsa Israel di waktu itu, mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikan kemanapun, kemana ia selalu melihat. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, itu dewa-dewa yang menjijikan yang mereka sembah di Mesir, mereka masih bawa-bawa, saudara. Makanya itu kekejian Mesir masih ada pada mereka. Makanya kita lihat ya, mereka itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka karena apa? Kekejian Mesir masih mereka bawa-bawa. Mereka belum tinggalkan ketika meninggalkan Mesir. Mereka belum meninggalkan reproach of Egypt atau kekejian Mesir. Mereka belum tinggalkan. Nah, nanti ketika mereka melakukan sunat secara benar atau melakukan sunat Kristus yang dilakukan oleh Yosua pada waktu itu, baru celaan Mesir itu dihapuskan dari mereka. Ini yang terjadi ya saudara-saudara, bahwa sebelum memasuki tanah perjanjian, dewa-dewa Mesir harus mereka tinggalkan. Abomination, kekejian mereka harus ditinggalkan ketika mereka menyembah dewa-dewa Mesir. Dan inilah yang terjadi. Berarti selama 40 tahun di tanah di di padang belantara, mereka masih menyimpan dewa-dewa Mesir di dalam hati mereka ya, sehingga mereka itu dibinasakan Tuhan sepenuhnya di tanah di padang pasir ya, atau di padang belantara. Tuhan membunuh mereka semua. Karena apa? Masih menyimpan dewa-dewa Mesir. Sehingga sebelum memasuki tanah perjanjian, itu dihapuskan semuanya dari mereka ya, saudara-saudara. Sehingga mereka bisa apa? Layak masuk di tanah perjanjian. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, tentang sunat dan celaan Mesir. Ini luar biasa ya. Apa yang terjadi sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Oke, mungkin belum ada ya. Oke, kita lanjut kalau belum ada. Dibilang begini. Karena mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala Mesir, orang-orang yang meninggalkan negeri itu bersama Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini ya dibilang, karena mereka tidak mau meninggalkan celaan Mesir, yaitu berhala-berhala Mesir, makanya mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Suatu bangsa tidak dapat pada saat yang sama menjadi merdeka dan dalam perbudakan. Nah, ini apa ya dari punya maksud ya? Jadi orang merdeka dan menjadi apa? Perbudakan. Terus dibilang, perbudakan di Mesir atau celaan dari Mesir bukan sekedar kerja fisik yang dipaksakan kepada bangsa itu tanpa imbalan, tetapi juga penyembahan berhala yang keji di Mesir, di mana mereka telah jatuh ke dalamnya. Waduh, saudara-saudara, sering kita berpikir ya bahwa kenapa Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir? Karena Tuhan sudah melihat bahwa bangsa Israel sudah menderita kerja fisik yang luar biasa, terus tidak dibayar lagi ya. Mereka kerja berat dan tidak dibayar atau diperbudak di Mesir. Makanya Tuhan
sayang kepada mereka dan Tuhan mau melepaskan mereka dari Mesir karena perbudakan ini. Dan ini ternyata bukan gara-gara itu saja ya saudara-saudara, bukan hanya karena perbudakan di Mesir atau celaan ini, dibilang celaan Mesir ini bukan hanya perbudakan ini, di mana bangsa Israel kerja paksa di situ. Tetapi salah satu yang menyebabkan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir adalah penyembahan berhala yang keji di Mesir. Dan apa? Orang Israel sudah jatuh ke dalamnya. Mereka sudah apa? Sama-sama menyembah dewa-dewa itu bersama-sama dengan orang Mesir. Bayangkan saudara-saudara, 450 tahun tinggal di Mesir dan melihat kiri kanan itu dewa semua. Dan inilah mereka kalau nggak keluar dari situ, mereka nggak bisa mengenal Tuhan ya, atau menyembah Tuhan. Jadi harus dikeluarkan dari situ. Bayangkan, sudah dikeluarkan pun dari Mesir, dewa-dewa kepercayaan mereka kepada dewa-dewa Mesir sudah tertanam, sudah sangat tertanam di dalam diri mereka sehingga selama 40 tahun di padang belantara tidak bisa dikeluarkan itu, saudara-saudara. Bayangkan ini ya punya efek dari Mesir ini sangat luar biasa. Sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Sehingga sebelum memasuki tanah perjanjian ketika menaikkan sunat, Tuhan menghapuskan semua apa? Celah Mesir. Yaitu bukan kerja fisik tapi apa? Di mana mereka masih memiliki dewa-dewa Mesir di dalam diri mereka. Terus dibilang, dari sinilah Allah akan membebaskan umatnya ketika ia berkata kepada Firaun, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudara, kalau mau beribadah emang di Mesir nggak bisa beribadah di situ. Kalau alasan Musa kepada Firaun waktu itu. Oh, dia mau beribadah. Kenapa? Emang di Mesir nggak bisa? Betul, nggak bisa karena pikiran mereka tertanam kepada apa? Dewa-dewa di Mesir. Jadi mereka harus dibawa pergi dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir supaya apa? Mereka bisa beribadah kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan sampai di sini. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Dibilang, kebebasan ini akhirnya diperoleh bangsa Israel. Tuhan sendiri menyatakan bahwa perbudakan, dosa, dan celaan Mesir telah digulingkan dari mereka atau telah dihapuskan dari mereka. Terus dibilang, maka dapatkah dinyanyikan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yesaya 26 ayat 2. Jadi ketika celaan Mesir ini telah dihapuskan dari mereka, yaitu dewa-dewa Mesir, telah dihapuskan dari hati mereka, dan sudah perbudakan dosa sudah dihapuskan, dosa dihapuskan dari mereka, maka dibilang apa? Bukalah pintu-pintu gerbang, masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Atau kalau kita lihat pintu gerbang itu, kalau di bangsa Israel, Sungai Yordan dibukakan dan mereka bisa apa? Masuk. Kalau di zaman kita ya, pintu-pintu gerbang surgawi dibukakan kepada kita, masuklah ya. Ketika kita melakukan apa? Sunat secara spiritual di mana dosa dan dewa-dewa yang ada di dalam kita, idol-idol atau ya berhala-berhala dalam hati kita apa? Disingkirkan sepenuhnya. Ini luar biasa ya saudara-saudara yang terjadi kepada bangsa Israel. Oke, kita akan masuk di subjudul kemenangan iman. Tapi mungkin ada yang mau tambahkan? Karena ini adalah Bible study. Mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Oke, kalau belum kita akan baca ya. Ini subjudulnya kemenangan iman. Ini adalah subjudul terakhir ya sebelum kita tutup. Jadi ini cukup panjang. Kemenangan iman. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena senjata kami adalah perjuangan
bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 2 Korintus 10 ayat 4. Jadi ini adalah iman ya. Ini bagaimana mereka setelah melewati Sungai Yordan, mereka akan memasuki tanah Kanaan. Dan kota pertama yang mereka harus taklukkan adalah Yeriko. Kota yang pertama mereka harus taklukkan adalah Yeriko. Dan kita lihat ya, dengan iman, kota atau tembok-tembok Yeriko runtuh ya. Kita akan lihat. Dan kita akan lihat dia punya proses bagaimana iman dari bangsa Israel ketika mereka meruntuhkan tembok itu ya. Kita percaya dengan kita tahu bahwa dengan kuasa Tuhan, tetapi bagaimana iman mereka sehingga kuasa Tuhan itu bisa dinyatakan. Terus dibilang, Bani Israel telah berada di tanah perjanjian, tetapi dari segala kelihatannya mereka tidak memiliki tanah itu sama seperti sebelumnya. Saudara-saudara, ini bangsa Israel telah berhasil melewati Sungai Yordan, sudah di tanah perjanjian. Tetapi dibilang kelihatannya ini mereka belum beli apa-apa ya. Mereka belum sudah di tanah perjanjian, tapi nggak ada yang mereka miliki. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya ya. Terus dibilang, mereka masih tinggal di tenda-tenda, sementara penduduk negeri itu tinggal di kota-kota mereka yang bertembok sampai ke langit. Sama kuatnya dengan ketika berita tentang mereka menyebabkan orang Israel patah semangat dan berbalik ke belakang 40 tahun sebelumnya. Waduh. Jadi sudah di tanah Kanaan, tapi orang Israel masih tinggal di tenda-tenda, sedangkan penduduk kota itu masih tinggal di rumah-rumah ya, rumah mereka, dan rumah-rumah mereka ini dikelilingi oleh tembok yang kuat. Sehingga dibilang waktu 40 tahun sebelumnya, orang-orang Israel patah semangat ya. Mereka bilang, "Oh, enggak bisa kita memasuki itu. Tembok mereka sangat kuat, sangat tinggi. Enggak mungkin kita bisa mengalahkan bangsa itu, bangsa Kanaan itu. Dan orang-orangnya juga apa? Tinggi-tinggi, besar-besar. Tidak mungkin kita bisa apa? Masuk ke tanah itu, ke tanah atau ke Kanaan itu." Atau kota yang pertama adalah Yeriko ya. Ini bangsa Israel masih tinggal di tenda, penduduk masih tinggal di rumah. Ini belum memiliki tanah itu. Terus dibilang, tetapi tembok-tembok batu dan banyak orang bersenjata tidak ada gunanya ketika pertempuran adalah milik Tuhan. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini walaupun mustahil secara logika untuk mengalahkan bangsa Yeriko ini, tetapi dibilang apa? Batu-batu, tembok-tembok, atau ya, dia punya tembok yang kuat itu, dan orang-orang yang bersenjata di dalam yang besar-besar itu tidak ada gunanya ketika pertempuran adalah milik Tuhan. Ini luar biasa. Pada waktu itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Yosua 6 ayat 1. Yeriko adalah kota pertama yang harus direbut, dan cara penyerangan yang diperintahkan oleh Tuhan adalah cara yang diperhitungkan untuk menguji iman bangsa Israel. Saudara-saudara, ternyata ujian iman itu bukan hanya ketika mereka melewati Sungai Yordan. Ujian iman terus berlangsung ketika mereka akan memasuki kota Yeriko, kota pertama yang akan mereka masuki. Dan ketika mereka akan meruntuhkan tembok itu, cara Tuhan itu dibilang apa? Untuk menguji iman bangsa Israel. Aduh, berapa kali uji ini? Diuji terus, saudara. Terus dibilang, semua orang harus berbaris mengelilingi kota dalam keheningan yang sempurna. Dengan pengecualian bahwa para imam yang berjalan di depan tabut harus meniup sangkakala. Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua 6 ayat 10. Jadi mereka, ini kita tahu ya, ini adalah ujian iman. Jadi mereka harus
berjalan dalam keinginan. Jangan bicara kecuali Tuhan bilang, Yosua bilang bersorak, maka mereka harus bersorak. Jadi ketika mereka berjalan belum ada perintah, jadi mereka tidak boleh bersorak, dan dibilang tidak ada suara pun sedikit pun ya, janganlah mendengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Jadi mereka berjalan dalam keinginan tanpa satu suara pun ya. Tanpa suara pun sampai mereka diperintahkan untuk bersorak. Terus dibilang, segera setelah mereka menyelesaikan putaran kota yang sunyi ini, mereka harus masuk ke perkemahan. Hal yang sama harus dilakukan selama 6 hari berturut-turut. Dan pada hari ketujuh mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sorry. Jadi saudara-saudara, selama 6 hari mereka mengelilingi kota Yeriko itu, kota yang sunyi ini, tanpa satu suara sedikit pun. Jadi putaran pertama mereka mengelilingi dengan diam tanpa satu suara pun, baru itu masuk lagi ke perkemahan. Hari kedua putar, masuk lagi ke kemah. Dan saudara-saudara bayangkan kalau ketika mereka mengelilingi hari pertama, tidak ada satupun bata dari tembok itu yang jatuh. Masih sama seperti sebelumnya. Hari kedua sama, tidak ada semen atau apa ya yang membuat tembok itu yang retak ya, atau batu yang retak. Sampai hari ke-6 posisi tembok masih sama seperti pada hari yang pertama. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada batu yang jatuh, tidak ada semen yang retak dari tembok itu. Masih sama, saudara-saudara. Aduh, bayangkan saudara-saudara. Bayangkan kalau mereka nggak memiliki iman waktu itu, mereka pasti sudah apa? Bersungut-sungut. Kita ini melakukan hal bodoh ini. Sudah putar-putar ini. Masa mau hancurkan tembok cuma mau putar-putar, ini nggak masuk akal. Logikanya nggak masuk ya, saudara-saudara. Terus selama 6 hari mengelilingi, nggak ada perubahan apa-apa. Setidaknya kalau sudah 6 kali, mungkin ada sebagian tembok sudah runtuh. Nanti pada ke-7 kali bahwa semuanya tembok itu langsung runtuh ya. Setidaknya ada progres lah yang bisa dilihat. Tapi ini tidak ada progres sedikit pun yang bisa dilihat ketika mereka sudah mengelilingi kota itu 6 kali. Aduh, luar biasa. Terus dibilang begini, bayangkanlah sendiri situasinya. Ini Wagner coba suruh kita bayangkan situasinya saat itu. Mari kita tempatkan diri kita di waktu itu, saudara-saudara. Terus dibilang, tram-tram atau dia punya kalau bahasa terjemahnya gemetar-gemetar, atau dia punya sentakan-sentakan kaki itu, tram-tram begitu. Bilang, seluruh orang banyak mengelilingi kota, lalu masuk ke dalam perkemahan. Berkali-kali mereka mengulangi hal ini tanpa hasil yang jelas. Aduh, bilang bayangkan saudara-saudara, mereka ulang-ulang hal ini tanpa ada hasil yang jelas. Tembok-tembok itu tetap berdiri tegak dan kokoh seperti sebelumnya. Tidak ada batu yang jatuh. Tidak ada satupun adukan semen yang kendor. Aduh, dia bilang, namun tidak ada satupun keluhan yang terdengar dari salah satu orang. Aduh, luar biasa saudara-saudara. Ini dari begitu banyak bangsa Israel, tidak satupun orang yang bilang, aduh ini sia-sia ini tuh orang ada bajalang, atau percuma ini kita jalan-jalan seperti ini. Kita sudah capek, sudah 6 kali ini, nggak ada batu yang jatuh, tidak ada satu semen yang terlepas atau kendor, nggak ada tanda-tanda pecah itu apa tembok. Tapi ini tidak ada satupun yang apa bersungut atau melakukan sungut-sungut ya, seperti apa kita lihat seperti karakteristik bangsa Israel yang suka bersungut. Ini tidak terdengar sedikit pun ketika mereka mengelilingi kota apa? Kota Yeriko. Waduh, saudara-saudara. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa yang terjadi kepada bangsa Israel waktu itu. Iman mereka sangat kuat. Ketika ada iman, maka tidak ada sungut-sungut.
Ketika ada iman, tidak ada yang tergesa-gesa atau dibilang gelisah ya, yang kita sudah baca tadi di ayatnya. Tidak ada gelisah, tidak ada apa? Persungut-sungutan yang terjadi. Itulah yang terjadi ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, kota pertama, yaitu kota Yeriko. Oke. Sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan, dan ini adalah subjudul terakhir yang kita baca, dan kita akan selesaikan mungkin besok. Kalau saya mau lanjut, kita akan apa namanya? Nanti besok tinggal sedikit sekali. Jadi kita akan berhenti di sini karena jam juga sudah mendekati 8:30 dan kita akan siap-siap ke gereja. Kita akan selesai di paragraf ini. Kita akan lanjut ya. Dia punya lanjutan dari apa namanya paragraf ini. Jadi sampai di sini bahwa mereka tidak ada satupun apa sungut-sungut, tidak ada keluhan atau komplain yang terdengar dari bangsa Israel. Walaupun sudah 6 kali mengelilingi kota Yeriko, tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa kota itu atau tembok itu akan hancur. Kelilingi, masuk tenda. Kelilingi, masuk tenda. Ini seperti hal-hal yang bodoh atau ini seperti lelucon mereka bilang. Bayangkan orang-orang di dalam juga apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka ketawa-ketawa ya. Ini gila ini orang-orang ini. Cuma kelilingi, masuk tenda. Kelilingi, masuk tenda. Dan sudah 6 kali tidak ada perubahan apa-apa. Tapi dengan iman mereka tidak ada apa. Komplain sedikit pun yang terdengar dari mereka. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri dari umat Tuhan yang akan masuk ke dalam apa? Tanah perjanjian kekal yang ada di surga. Yang kita akan miliki bersama-sama dengan Abraham. Baru apa? Baru janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki tanah, bahwa Abraham dan keturunannya akan memiliki tanah, akan digenapi ya saudara-saudara. Dan ini adalah salah satu syarat, yaitu kita harus apa? Memiliki iman sejati kepada Kristus. Dan ciri-ciri orang yang memiliki iman adalah ini ya, tidak ada apa? Komplain atau bersungut-sungut. Sama seperti ciri khas orang Israel sebelumnya. Orang Israel kali ini sudah berbeda dengan Israel yang sebelumnya yang terkenal dengan persungutan mereka. Jadi syarat ketika mereka masuk tanah perjanjian adalah hal ini, iman. Dan iman ini bisa kita lihat dari ciri-cirinya ini ya saudara-saudara. Oke, kita punya pelajaran sampai di sini. Mungkin saudara-saudara mau tambahkan lagi? Ada yang mau tambahkan 1-2 kata sebelum kita berdoa? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri kita punya Bible study saat ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.